Tapi yang beredar itu yang memang disepakati lah. Longser itu di pelong ser gitu. Longser sebetulnya. Jadi melongnya itu melong teh melihat melihat para penari ronggeng itu. Oh. Jadi ada timbul rasa suka. Oh, pakai bahasa. Iya, I pakai bahasa don't Inggris. know atuh sayang. Nah, I Ah. don't know atuh honey, bunny, sweetie. Nah, kayak begitu. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan bersama saya kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial dari Bandung, yaitu Kang Aldo Rojak, seorang seniman longser. Iya. Tepuk tangan barudak. Tepuk tangan, tepuk Ya. tangan. Aduh Kang Aldo, terima kasih banyak loh udah mau datang nih ke Hierarchy Insight. Seneng banget loh. Sama-sama, Teteh udah ngundang saya ke sini. Aku yang senang kan. Panggilnya Teteh nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, asal jangan bunda kan tadi. Iya. Bahaya kalau udah bunda mah. Iya. Aduh, Kang Aldo. Ya. Kang Aldo ini kan seorang seniman longser ya. Iya. Boleh diceritain nggak sih ke teman-teman di luar sana, longser teh naon? Dah aku ge bingung. Longser. Longser itu masuknya ke teater rakyat sebetulnya longser Teater itu. rakyat. Teater Oke, rakyat. jadi lebih banyak seni perannya di dalamnya. Ya, di sana ada seni peran, ada seni tari, ada seni musik juga. Pokoknya kompleks banget lah. Theatrical lah gitu ya. Iya, betul. Segala macam ada di situ. Ya. Kecuali yang nggak ada honornya ya berarti nggak ada duitnya gitu di situ. Ya, gitu. Kalau ada duitnya komplit berarti. Karena naon nggak bodoh Kalau kan di si Akang mah. kalau di Jakarta itu ada lenong. Jadi ini Iya. mungkin lenongnya versi Sunda gitu. Ya, betul. Oh, oke. Terus Akang udah berapa lama terjun di dunia longser? Oh, lama banget. Iya. Pokoknya saya mengawali suka mengenal longser itu langsung turun itu ya 2003. 2003 berarti udah 21 tahun 21 ya? tahun. 21 tahun ya udah remaja lah gitu. Oh, waktu itu udah remaja 2003. Waktu itu masih unyu-unyu. Iya. Hai. Iya, masih unyu-unyu. Jalan juga masih ngetril kalau dulu. Oh, sekarang mah udah dewasa gini. Terus apa Kang yang membuat Akang tertarik pada dunia longser? Sebetulnya karena dulu mengawali saya masuk ke teater sih sebetulnya. Di sana saya disuguhi teater barat, teater modern gitu kan, teater Waktu modern di Indonesia. awal-awal tuh masuk ke Iya. dunia teater, emang Akang dulu maksudnya Kuliah, saya atau kuliah. di dunia teater? Kuliah, iya betul. Karena nggak sengaja juga masuk ke situ tuh, karena memang kerja enggak gitu kan. Terus sempet kuliah di ini komputer, jurusan komputer dulu tuh. Tuh nyambung lah ya. Satu semester nggak ada nilainya dulu. Ya berhentilah Jiwanya nganggur. nggak ke sana. Terus, Ya lewat Jalan Buah Batu lihat yang lari-lari itu. Kirain wah ini sekolah olahraga nih, masuk ke situ saya daftar. terus? Karena dulu Seneng pengen lari. jadi guru olahraga. Ya. Oh, cita-cita mah yang jadi guru olahraga. Guru olahraga. Pas ke sana ternyata, kesenian. Ya udah terlanjur udah daftar, udah ikutan, udah mengikuti, yang penting sekolah aja dulu itu. Tapi maksudnya sebelumnya tidak ada background seni dari keluarga? Kalau keluarga nenek sih sebetulnya itu pun saya tahu karena saya udah di dalam, kuliah, oke. Udah nyemplung di dunia kesenian baru. Karena tahu ibu terus bapak itu nggak suka kesenian. Oh, nah terus udah gitu daftar akhirnya masuklah ke kesenian. Ya. Terpaksa ya tagenya. Ya, lama. setelah menyusuri itu baru tuh apa namanya tuh ya, kalau menyusuri itu ke bawah, menjelajahi, ternyata ada tokoh seni itu di keluarga yaitu nenek. Oh, dulu Dan nenek pemain sandiwara. Oh, oke. Jadi cocok ya. Ya, nyambung, bahkan dia seri panggungnya dulu tuh. longser juga Bintang bukan? Longser ternyata sempat main juga, sempat hidup juga di daerah sana kan, dari daerah Sumedang. Oh, oke. Ya, dari situ ya udah jalannya seperti itu. Nah, jadi geus diarahkeun juga na teh. ya, terus ada mata kuliah yang memang teater Nusantara dulu itu. Di teater itu.
Nah kebetulan diperkenalkan di situ seni longser. Setelah melihat, oh asik juga ini. Di Jakarta ada Betawi, di Jawa ada ludruk, ada ketoprak gitu kan. Kalau ketoprak kan punya duit 10.000 aja dapat sepiring. Kalau ketoprak, ya. Pakai telur tuh. Ya kalau nambah 4.000 itu mah mahal telurnya. Ya akhirnya karena memang suka, Hah? terus aja intens di situ, cari kelompok longser yang hidup di kota Bandung gitu kan, selain di kampus, akhirnya gabung. Ya terus aja sampai sekarang. Padahal sebelumnya tidak tahu longser, belum pernah mendengar tentang longser. Belum, boro-boro longser, kata teater pun saya belum pernah mendengar sebelum masuk ke universitas itu. Universitas itu. Iya. Oke, termasuk longser itu juga belum ya. Jadi Belum. benar-benar baru mendalami saat udah kuliah. Iya betul, 2003 itu. Tapi kenapa memilih longser? Kan pasti banyak tuh. Maksudnya walaupun di theoretical apa namanya masuk di kuliah tersebut pasti kan ada banyak dong, ada teater barat mungkin Ya. ya gitu kan. Mungkin kan kalau lebih keren lah ibarat sama gitu kan. Ya teaternya sih lebih keren, sayanya yang nggak keren. Sederhana sebetulnya, karena dulu juga kan kalau ujian itu kan harus membawakan naskah barat. Kebayang nggak kalau saya jadi Romeo? Semua ketawa tuh. Sederhananya seperti itu. Akhirnya kenapa saya tidak mengangkat teater lokal aja, yang hidup, terus tumbuh, terus dekat dengan masyarakat saya, itu sih. Sebetulnya kecintaan saya terhadap longser itu, toh kita juga punya teater yang memang nggak kalah gaul gitu kan. Ini karena dinamis, kita bisa bikin apa aja sih longser ini, kayak OPJ, ya. Itu kan dasarnya dari teater rakyat, memang seperti itu. Wow. Jadi memang kalau kitanya kreatif bisa dibikin acara TV, bisa apapun bisa. Aku tuh baru dengar sih mengenai longser ya. Ya, Heeh. saya mah bukan ini lagi ya. Mungkin saya sampai saat ini bisa hidup, bisa menghidupi keluarga. Memang awalnya dari situ. Dari longser Saya berarti ya? bisa ke TV, bintang iklan gini-gini juga. Wah keren. Iya, kalau nonton TV mah ada saya iklan. Iklan naon kan? Iklan jam tangan, jadi jamnya aja yang kelihatan. Tangannya unggul. Tangannya ya. Ah, luar biasa banget. Kang Aldo, siapa sih tokoh, ada nggak sih tokoh di longser yang memang seorang tokoh terkenal di longser tuh, ada nggak sih? Banyak sih. Siapa Bahkan- tokoh yang menurut Kang Aldo, wah ini seseorang banget nih, maksudnya mungkin menjadi role model buat Kang Aldo Ya gitu. dulu awalnya saya karena melihat langsung dulu masih ada itu Pak Ateng Jafar. Dia tokoh longser yang memang ada di Bandung Selatan. Kalau Bang Tilil mungkin saya nggak sempet ketemu dan nggak tahu apakah waktu itu masih ada atau sudah meninggal. Kalau Bapak Ateng Jafar dulu masih ada. Kebetulan saya istilahnya apa ya, penyadapan. Penyadapan itu ya saya ke sanggarnya, di sana latihan Sama, sama kelompoknya, namanya Pancawarna. oke. Ya. Di Bandung teh banyak itu teh kelompok longser teh. Sekarang mah banyak ratusan. Baheula lah ngomongkeun Kalau 2003 heula. dulu mah ya puluhan lah. Oke. Dulu waktu zaman Awal-awal. 80-an gitu kan masih ada puluhan. Kan menurut sejarah ya, tapi nggak tahu lah sebelumnya mungkin udah ada. Tahun 1915 itu udah ada seni longser itu. 1915. 15. Jadi asal muasal si seni longser ini tahun kapan tuh? 1915 itu? 1915. Oke. Tapi ya walau alam mungkin sebelumnya juga mungkin udah ada gitu kan. Nggak tahu, kita jangan terlalu percaya juga gitu. Percaya mah ke Allah. Allah itu nomor satu. Tong percayakan Ya, sejen mah. nomor 2 ke debt collector. Kalau mau datang hari ini dia pasti datang. Iya, itu. Ya mau dipanggil mah datang. Iya. Itu yang harus percaya. Berarti dia tepat janji ya, tidak pernah ingkar betul. janji ya. Iya, tidak pernah ingkar janji itu debt collector, Bu. Dititah datang langsung datang. Datang. Bener, Iya. bener. Terus Kang, kalau longser itu ada dari tahun 1915, tahu nggak asal muasalnya tuh siapa sih yang membuat atau misalnya menginisiasi si longser itu? Nah, kalau menurut saya mah no name sih yang bikinnya siapa gitu kan. Apakah mungkin kan tapi yang maksudnya mempopulerkan para sunan, banyak. wali atau apa maksudnya? Ya. Biasanya kan kalau misalnya kita lihat ya kesenian
yang berasal dari daerah tertentu. Budaya itu kan sangat erat kaitannya dengan budaya, dan budaya itu sangat erat kaitannya dengan ritual yang biasa dilakukan sebelumnya gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak Kang, sepengetahuan Akang lah gitu. Seperti halnya kalau sekarang mah kita menganggapnya ritual. Kalau dulu mah mungkin bukan ritual sih, tapi kayak sekarang aja kita kalau misalkan saat kita pulang kerja apa gitu kan, kita butuh hiburan. Nah, pada zaman itu pun masa kami hiburan. Pulang karena kita negaranya agraris kan, banyak petani pulang apa gitu apa musim panen gitu kan. Kayak di Rancakalong sampai saat ini ada Tarawangsa. Nah, itu kan mereka setelah panen baru hiburannya, syukurannya, bersyukur atas nikmat, atas hasil panennya, yaitu dengan Tarawangsa. Nah, si Longser pun juga begitu. Sebenarnya mah jadi memang entertainment lah entertainment, ya gitu. Tapi zaman dulu gitu. Zaman dulu mah bioskop, jadi main di terminal itu udah main kayak sekarang di stadium. Iya, di stadium atau di pub gitu kan. Itu ya pabrik maksudnya gitu kan. Jadi sama karyawan-karyawannya yang nonton. Ya, karena beda zamannya aja gitu kan. Kayak dulu kan ada tiap daerah itu, karena hidupnya si Longser ini di Priangan sih sebetulnya. Kalau sekarang Bandung Raya lah, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Bukan Jawa Barat? Bukan. Ya, tapi mulai tahun 2022 ditetapkan oleh Kemendikbudristek itu sebagai apa namanya? Budayanya Jawa Barat. Warisan budaya tak benda. Itu Longser udah tercatat sekarang tahun 2022. Sebelumnya nggak ada berarti? Nggak ada. Jadi belum baru diakui. dong 2022? Oh iya, baru. Karena itu pun pergerakan kita-kita nih yang masif. Masif itu kita ngadain, kayak tadi kita sempat nonton ini apa, festival Longser. Itu tiap tahun kita adain. Di mana Kang ngadainnya? Di Bandung, kadang di Gedung Kesenian Rumentang Siang, kadang di Gedung Sunan Ambu di ISBI, di Dewi Asri di ISBI. Itu pesertanya kita kadang siswa SMP, SMA. Anak SMP ngerti ayeuna Longser? Ngerti, sekarang udah banyak, tiap sekolah udah ada grup Longser. Itu. Iya, karena di sana hidup kelompok teater juga sekarang mah. Jadi kalau di dalam Longser itu sendiri, Kang, komponennya terdiri dari apa aja? Tadi seni peran, seni musik, ya, seni musik itu alat musiknya. Ya, alat betul. musiknya pakai naon? Karawitan itu ya alat musik Sunda. Kalau dulu awalnya ketuk tilu. Ketuk tilu itu hanya beberapa, nggak komplit kayak sekarang kan. Kalau gamelan wayang kan komplit, gitu kan, seperangkat. Ini cuma ada kenong, bonang gitu, kendang, pokoknya sangat minimalis lah dulunya itu. Karena berangkatnya kan dari tarian si Longser itu. Karena dulu itu tarinya sensual lah begitu. Nah, untuk menutupi kesensualan itu dimasukkanlah di tengah-tengah itu ada adegan bobodorannya. Itu. Jadi tumbuhlah di situ jadi berbentuk Longser, itu dikasih nama. Bahkan menurut catatan itu beberapa kali ganti nama. Namanya apa gitu sebelum Longser itu, Lengger apa gitu kan. Ada Longser sendiri artinya apa Kang? Sebetulnya itu dari Longser itu, nah ini juga banyak ini ya, banyak perdebatan lah sampai saat ini. Belum ada yang menemukan yang betul-betul si Longser itu dari kata apa. Tapi yang beredar itu yang memang disepakati lah, Longser itu dipelong ser gitu, Longser sebetulnya. Jadi melongnya itu melong teh melihat melihat para penari ronggeng itu. Jadi ada timbul rasa suka, rasa syahwat lah, nafsu atau apapun itu namanya gitu. Kalau kita gimana lah lihat, kalau saya mah jangankan lihat cewek, saya mah lihat dispenser aja dipakai tiung anduk gitu, wah udah langsung ser. Iya, bedanya itu. Aduh Gusti. Terus Kang Aldo, pada saat awal mendalami Longser, bagaimana Kang Aldo yakin nih, oh ini jalan hidup aku nih. Aku kan apalagi waktu itu yang seperti Kang Aldo bilang ya, di 2003 itu kan komunitasnya juga belum sebanyak sekarang nih gitu kan ya. Berarti masih sedikit. Terus masih udah sedikit. gitu
memasuki, ya kita nggak bisa, maksudnya kita berbicara tentang fakta ya. Ya. Tidak semua budayawan atau seniman itu bisa sukses di bidangnya, ibaratnya betul. karena mungkin belum adanya apresiasi yang lebih terhadap Ya, seni tersebut, gitu betul. kan ya. Atau mungkin tidak ada dukungan yang lebih terhadap seni tersebut gitu. Nah, Ya. bagaimana Kang Aldo tuh yakin bahwa ini jalan hidup saya akan membesarkan Longser, saya berjuang lah buat Longser. Intinya mah kalau saya itu berjalan aja, mengalir itu karena apa ya? Kalau disebutnya sekarang intens lah. Hmm. Jadi jangan apa kalau bahasa Sunda mah jangan hejo tihang. Hejo Naon tihang hejo itu nah ini nih. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Jadi yang ini belum beres, udah bikin lagi yang satu, pindah lagi Oh, jadi pekerjaan yang fokus satu. satu, terus gitu ya. Gitu, iya. Konsisten. Nah. Itu. Oh, hejo tihang, Dari tadi hejo itu tihang bantuin. Hejo tihang teh eta artina. Kalau hejo tihang itu nggak konsisten. Hejo Oh, tihang hejo- itu hejo orangnya nggak tihang, konsisten. hejo tihang. Belum selesai, apa udah Nah, ganti lagi. Karena eta hejo tiang. Ya itu peribahasa. Oh. Iya. Gitu. Emang gitunya. Iya. Hejo tiang. Terus akhirnya nih sekarang dari 2003 sampai sekarang 2024 nih, Kang Aldo kan terus nih fokus sama si Longser tadi ya. Gitu. Kira-kira menurut Kang Aldo perjuangan Kang Aldo ini worth it nggak sih? Apa? Kira-kira menurut Kang Aldo perjuangan Kang Aldo tuh berharga nggak gitu? Ya berharga banget lah buat saya dan keluarga. Maksudnya bahwa bukan dari sisi itunya. Maksudnya bahwa perjuangannya itu benar-benar wah, ini pantas untuk diperjuangkan. Pantas banget. Sampai titik saat ini bahkan beberapa tahun ini salah satu kelompok saya yang membesarkan saya itu dapat program juga dari pemerintah. Akhirnya. Alhamdulillah. Udah 2 kali kita sok mau program apa gitu kan. Diajuin ke pemerintah, kita ngadain kaderisasi. Oh, oke. Ya, jadi kita melatih anak-anak SMP, anak-anak SMA itu selama 4 bulan. Dan mereka dibayar. Untuk latihan Untuk Longser. latihan itu dibayar sama pemerintah. Wow. Pelatihnya dibayar, semua yang terlibat itu dibayar. Jadi memang akhirnya budaya seni Longser ini dibudayakan ya Iya gitu betul. ya maksudnya. Untuk kaderisasi biar nggak punah jangan lah. hilang, Ya terus gitu kan. Bahkan saya di kampung di sana di Tanjung Sari tempat Sumedang. kelahiran saya. Walaupun saya hidup di Bandung, keluarga di Bandung, tetap karena itu tanah kelahiran saya di sana bikin sanggar. Wow, oke. Bikin sanggar dan saya di sana bikin Longser bocah. Longser bocah dan Longser banyak bocah. anak-anak yang ikut. Banyak. Itu dari mulai TK sampai SD kelas 6. Kelas 6. Bisa anak-anak itu. Bisa, alhamdulillah. Waktu itu sempat saya ikutan ini, saya nyobain. Karena ada festival Longser kan di Bandung. Udah nggak apa-apa kita orang kampung ikutan lah. Yang penting berpartisipasi. Ternyata juara. Sejabar Banten. Juara 2 bisa ngelain SMK, anak-anak SD, TK. Iya, ternyata mereka punya potensi. Bahkan banyak diliput sama TV-TV gitu kan. Ya itu sebuah kebanggaan lah. Termasuk ada yang bikin film dokumenter, dijadiin film dokumenter tuh si Longser bocah. Ya alhamdulillah, minimalnya saya punya dokumen tentang Longser bocah ini. Karena bingung juga, saya teh mau bikinnya Longser barudak, aduh nggak enakeun cinta gitu. Karena di Betawi ada lenong bocah, ya udahlah. Longser bocah aja biar nanti mainnya bisa lebih entertainnya bisa masuk ke nasional gitu. Dan apakah sekarang Longser itu sudah dijadikan mata pelajaran khusus gitu maksudnya di Jawa Barat lah gitu ya? Belum kayaknya. Tapi hanya baru ekskul aja. Karena itu pun masuk ekskul teater. Masuknya di ekskul teater. Ya, ada juga beberapa sekolah yang memang mereka konsisten di Longser. Kalau teman-teman di luar sana nih pengen belajar atau mungkin anaknya pengen dimasukin ke Longser, belajarnya di mana, Kang? Sekarang kalau boleh gabung ke kelompok-kelompok yang memang aktif kayak Tunil Bandung ya. Terus ada Longser K282, ada Longser Injuk. Kalau pengen memang jelas di sana belajar keseluruhan, belajar tarinya. Karena pemain Longser itu sebetulnya harus menguasai semuanya. Bermain musik harus bisa, nari harus bisa,
jadi Peran, pelawak, nah. iya jadi pelawak harus bisa. Itu boleh di Bandung Moy, karena di Bandung Moy itu sekarang sudah yayasan dan memang sudah jelas untuk kurikulumnya lah. Itu di mana lokasi? Itu di Cimahi Utara, Oke. ya di Kecamatan Cimahi Utara, itu Kelurahan Pasir Kaliki, daerahnya namanya Babakan Loa. Nanti minta ditulis ya alamat lengkapnya kali ya. Ya Kita kalau biar di untuk sini teman-teman yang mah, tertarik. kalau yang tahu Setra Duta, nah belakangnya banget. Hmm. Nah jadi jalannya lewat situ. Itu di sana setiap hari pasti ada kegiatan. Jadi jadwalnya hari Senin misalkan itu belajar tari, pencak silat, itu harus menguasai di sana itu. Karena kan dengan modernisasi ya sekarang gitu Ya. ya. Terus udah gitu semuanya serba digital dan serba Betul. kebarat-baratan lah ya gitu kan. Mungkin kan budaya-budaya lokal ini yang harus dipertahankan nih gitu. Ya. Bagaimana kita mengkaderisasi tadi gitu Betul. kan. Anak-anak sekarang untuk tetap ingat terhadap budayanya itu kan mungkin berat ya. Iya. Karena maksudnya dengan banyaknya influence Iya. dari luar gitu kan, orang anak-anak maksudnya kalau yang aku tahu nih gitu, anak-anak zaman sekarang mungkin akan lebih seneng nonton K-popan lah kali, Betul. atau misalnya ibaratnya lagu luar lah, Romeo Iya. Juliet lah tadi kalau kata Kang, Nonton konser gitu kan. lah Iya. gitu kan. Nah, bagaimana cara kita bisa melestarikan lah budaya ini atau mensosialisasikan ke para generasi muda ini gitu. Ya sama lah seperti halnya kita mempunyai sebuah produk gitu kan. Kayak seperti ini gitu kan. Kalau Ini kita madu tidak aku loh Kang, by the way, kita jadi Ya. promosi sedikit gitu Iya ya. nggak apa-apa. Heeh. Madu, JMH. Iya, ini ada jahe, GMH ada itu, madu, ada habatsnya. Jadi sangat Iya. bagus untuk menjaga stamina tubuh gitu. Nah. Karena udah ada jahenya, udah ada Ini. madunya, udah ada habatus saudanya, ada sari kurmanya, ada olive oil, minyak zaitunnya, Ya. dan ada peppermintnya. Sekalian artinya Ya, kagok mau betul. promosi teh tukang kagok gitu Udah komplit kan. banget berarti di sini ya. Sudah ada komplit, semuanya, termasuk iya. sama tukang parkirnya juga ada di depan tokonya ya. Pokoknya ini sehat banget lah. Madu JMH, jahe, madu, habat Iya. ya. Oh. Harus Gitu. beli pokoknya mah. Harus. Orang Sunda wajibnya. Heeh, kudu. Ya. Lain sunah deh wajib ya mah ya. Meh jag-jag. Ya. Nah, jadi tadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara kita bisa melestarikan atau mensosialisasikan. Tapi ya kalau aku lihat perjalanannya tadi setelah kita ngobrol juga kan dari 2003 sampai 2024 yang tadinya cuman puluhan sekarang ada ratusan ya. Ya. Tadi menurut Kang Aldo Ya, ya gitu. betul. Berarti kan itu juga sudah mulai lebih tersosialisasikan ya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Ini juga berkat selain memang survive para senimannya, budayawan, juga pemerintah juga banyak ikut andil. Alhamdulillahnya tuh seperti saya ingat, saya itu sangat berterima kasih banyak, nggak apa, Nggak apa-apa. buat Diskominfo. Kalau RI-nya itu Kominfo. Nah sekarang nih kemana nih hilang nih Kominfo ini. Dulu itu selalu mengadakan tiap tahun itu PIN, Pekan Informasi Nasional. Oke. Disitulah para seniman longser bisa Berkarya. Jangankan longser, seluruh Indonesia. Jadi teater, Lenong, itu lenong, bahkan saya sempat nonton waktu di Medan, itu peserta dari Papua. Ternyata bodor banget. Oh ya? Ya, teater tradisionalnya Papua, wah gak kalah menarik sama longser, gak kalah menarik sama lenong. Oh ya? Iya, Baru dan dengarnya di mereka Papua sangat ya? atraktif. Iya. Itu di situ tuh ajangnya kita bisa apresiasi dari tiap daerah, teater-teater daerah itu sebetulnya di Pekan Informasi Nasional. Dan alhamdulillah Jawa Barat Sekarang nggak ada nih. nggak ada. Sejak tahun berapa nggak adanya? Pas COVID aja. Oh, Pas COVID karena tuh, berhenti sejak ya. COVID, mungkin belum ya, Mungkin belum. Terus diinikan mungkin lagi ya. ganti menteri, ya beda kebijakan lah gitu. Seperti halnya Jawa Barat kan ganti kepala dinasnya, otomatis kebijakannya berbeda. Dulu mah ada saya sosialisasi, sebulan itu bisa 4 kali, seminggu sekali, ke sekolah-sekolah. Untuk pertunjukan longser supaya Pertunjukan anak-anak, longser, tertarik. ya ke sekolah-sekolah kita memperkenalkan seni longser. Materinya kita memperkenalkan memasukkan informasi-informasi pemerintah seperti pernikahan dini, bahayanya pernikahan dini, bahaya narkoba. Itu dalam materi longser. Dalam materi longser. Iya, kita bisa bagus ya. sampaikan.
Jadi sosialisasi pendekatannya. terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah itu Ya. bisa disampaikan dengan seni longser Seni longser ini. itu yang paling dekat, Efektif, yang paling efektif itu. efektif karena Ya. dia berinteraksi langsung kan Ya. gitu dengan masyarakat, dan masyarakat akan ingat karena kan dikemas dalam bentuk yang Betul. sedemikian fun Iya, gitu ya. dan anak-anak SMA, SMP itu mereka merasa tidak diajari. Iya, Tapi betul. bagaimana mereka dapat pengetahuan langsung dari Kalau pertunjukan dibacain kita. sok anak SMP, anak SMA dibacakan Tidur kebijakan, pasti. Tidur. mereka nggak akan masuk kan Iya, gitu. betul. Wah bener itu harusnya bisa ini lagi Kang, bisa Ya. disosialisasikan lagi itu. Kebetulan Jawa Barat dulu dari 2006 saya ikut Pekan Informasi Nasional mewakili Jawa Barat, baru sekali kalah, dan itu pun di Kota Bandung, dan bukan grup saya memang waktu itu yang main udah mah di Kota Bandung. Nah kelompok saya nggak dipanggil, malah kepala dinasnya malah manggil grup lain yang memang bukan kapasitasnya juga, bukan grup longser, Oh, grup musik suruh ngegarap longser. terus? Ya mereka kalah lah di kota sendiri. Ya ampun. Nah setelah itu baru saya dipanggil lagi, main lagi di Pontianak, juara lagi. Aktor, saya itu pernah jadi aktor terbaik pernah di itu tuh Pekan Informasi Nasional, sutradara terbaik, penulis terbaik juga. Jadi sempat saat dulu itu si Pekan Informasi Nasional ini tempatnya berpindah-pindah gitu. berpindah. Oh, Misalkan jadi tahun keliling Indonesia ya banyak. tahun ini misalkan kita di Jawa Barat. Jawa Barat. Ah. Tahun depan Pontianak, tahun depan lagi di Medan, di mana gitu aja pindah-pindah. Iya, harusnya di ini lagi ya. Jakarta, mulai diadakan asik lah. lagi ya, Iya, karena betul. gimana pun juga kan budaya kita adalah warisan untuk anak cucu kita, gitu Ya, ya kan. dan kita bisa silaturahmi antar pulau. Iya, benar. Antar suku ya, Antar suku. secara kita tuh kan kaya Iya, banget, Indonesia betul, ini kaya jadi- banget dengan warisan budaya dan segala macamnya. Betul, jadi kita bisa tahu mana suku yang halus, mana suku yang roromehen itu di situ. Iya. Nu roromeheun mah nu aya ngan di Sunda Hungkul, Kang. Roromeheun Iya. mah Nggak ada di sana mah ya. Beda bahasa. Beda ya itu. Terus Kang, sekarang ya dengan maksudnya gini, kan sekarang udah semuanya serba digital gitu. Apakah longser itu. ini juga mulai disosialisasikan via digital? Mulai. Saya 2016 kan mulai bikin YouTube kayak gini nih. 2016. Oke, Waktu itu saya kebetulan lagi di Jakarta. Jarang banget kan YouTube itu masih tabu gitu kan dulu itu. Nah saya mah udah bikin dulu. Udah bikin apapun lah dimasukin tentang kesenian di situ. Dan memang beberapa hasil pertunjukan yang saya dokumentasikan saya upload di YouTube gitu kan. Jadi orang banyak bisa lihat. Kadang live streaming, kalau sekarang bisa live streaming mulai kan. di ini juga nggak? Mulai di up di sosial media juga nggak gitu Kang? Maksudnya? Iya betul. Dan bagaimana tuh tanggapan masyarakat, baik itu dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam generasi ya, karena kan banyak, maksudnya kita nggak hanya ngomongin generasi kita nih, Ya, kita betul. ngomongin generasi anak-anak sekarang terutama gitu kan. Ya banyak sih yang tertarik, bahkan mereka banyak mengadopsi lah gitu kan ya, mengadopsi, dikembangin lagi sama anak muda sekarang kayak pemusiknya, karena anak-anak itu takut kayak gini nih kan, orang Sunda itu kayak gini, misalkan kalau dirubah itu nggak boleh katanya, ini tuh pakem nanti pamali loh, nah itu tuh Nah itu gimana tuh? hal-hal itu pun Karena kan pasti apalagi anak sekarang Gen Z itu kan sangat kreatif kan Iya, gitu betul. kan. Mereka kan kreatif, pemikirannya out of the box tuh. Iya. Mungkin mereka mulai nih ngerubah-ngerubah dengan Ya. kreativitasnya mereka gitu kan. Itu apakah keluar dari pakemnya si longser itu sendiri atau gimana tuh, menurut Kang? saya bebas sih. Karena namanya seni itu bebas Iya, berkarya harusnya bebas ya. berkarya tanpa batas lah menurut saya. Selagi positif gitu kan. Untuk mereka pengen tahu, mereka pengen bikin sesuatu yang mengatasnamakan longser, itu pun sudah alhamdulillah. Gitu kan, mereka mengenal seni longser pun sudah alhamdulillah. Iya, Apalagi betul, mereka betul. bikin dengan musiknya, mau pakai band, mau apa, silahkan. Tapi poinnya adalah tetap longser. Iya betul, akarnya tetap dari longser, gitu kan, akarnya dari longser. Saya juga banyak mengisi di televisi-televisi lokal, bikin konten gitu kan. Nah itu longser. Kayak TVRI kan bikin longser plus. Dulu itu kelompok saya tuh yang ngisi.
berapa tahun gitu kan. Sekarang ada nggak stasiun TV yang misalnya bikin program khusus longser? Mun urang mah baheula ada lenong rumpi kan gitu Ya. misalnya TV lokal ada sih. TV lokal ada? TV lokal ada. Oh ya? TV lokal Di Cimahi saya suka nonton. Ada Emang gitu ayahnya? kan. Emang ayah TV lokal Cimahi? Ada. Cimahi TV gitu? Ada. Terus saya di iChannel, TV lokal di Bandung Heeh. juga saya bikin. Oh ada. Ya, cuma kita kemas nih biar kekinian. Kita nama kontennya kita ganti, nggak longser tuh. Tapi tetap muatannya longser. Nama kontennya mah apa aja. Kayak saya komedi masa gini gitu kan. Oh iya. Ya. Kang, longser ini sering perform di mana? Kalau sekarang di Kota Bandung kemarin nah saya paling suka nih kemarin main itu di tengah-tengah masyarakat. Heeh. Jadi di belakang ini nih Braga itu kan masih ada perkampungan. Ya ternyata di sana Braga masih itu ada sebelah ruang mana? publik. Braga kan searah nih ya? Ya, Maksudnya ada satu gang. arah nih. Ada Kiri gang. atau kanan? Di kiri. Kalau dari sini kiri. Berarti si sungai itu ya? Ya, Kapundung ya? pinggir. Oh. Di pinggiran sungai itu ada ruang publik, walaupun hanya lapangan gitu sedikit, tapi mereka antusias banget. Ya, selain kita memperkenalkan di sana, juga kita ngasih hiburan. Kalau ada rezeki kita sambil ngasih sembako gitu ke masyarakat. Gitu. Di sana. Wow, oke. Dia lebih senang langsung di masyarakat. Yang langsung di masyarakat. Tapi kalau perform sendiri suka ada perform khusus gitu, Ada. maksudnya yang undangan atau Ada. beli tiket Ya. gitu, itu biasa di mana Kang? Di YPK, di gedung YPK atau di Rumentang Siang. Kalau yang memang lebih gede, kita ada sponsor itu kadang di gedung Sunan Ambu. Saya pernah bikin. Nah ini nih, makanya buat teman-teman selebritis, artis yang memang orang Bandung, orang Sunda, yulah bantuin lagi. Kayak dulu saya sempat bikin sama Sule, longser itu. Sama Kang Sule bikin longser di Bandung. Nah dari situ penonton sampai sekali yang nonton 700 orang. Wow, oke. Satu kali pertunjukan. Sehari itu kita bisa main 2 sampai 3 pertunjukan. Lumayan lah. Oke. Kita bisa menginformasikan si seni longser ini ke ribuan orang. Ke banyak orang ya. Iya. Kang, longser kan maksudnya sering perform di Bandung nih. Pernah perform secara nasional selain di PIN tadi? Pernah. Di mana Di Kang? Taman Mini. Oh, oke. Taman Mini. Nah itu sempat kita kerepotan juga dari bahasa. Karena kan di Nggak sana bisa pakai Jakarta. subtitle-nya? Dipakai subtitle gitu bisa tuh sih? Enggak, ya kita bahasa Indonesia aja. Oh bisa, boleh diganti menjadi Boleh bahasa. lah. Tapi kan beda bodorna bahasa Sunda yang bahasa Indonesia. Ya itulah. Kita tantangannya dituntut, ya. iya kita dituntut harus bisa lah. Tuh, banyak kan artis-artis orang Bandung gitu kan, yang memang lari ke Jakarta, mereka ya harus bisa lah. Nah, tadi sampai ke nasional. Pertanyaan aku berikutnya adalah sampai ke mancanegara pernah nggak Kang? Mancanegara belum sih. Tapi Saya mungkin itu boleh kali sempet ya tapi belum jadi sih ya, cita-cita. ke Jepang. Tapi itu pun yang nontonnya orang Indonesia yang hidup di sana. Maksudnya rasanya kan akan sangat bangga ya kalau kita bisa membawa seni yang dari daerah kita gitu kan ya sampai keluar, apalagi kalau misalnya orang-orang di luar itu setahu aku sangat menghargai Ya betul. budaya gitu kan, maksudnya seni yang memang sangat dekat dengan budaya Ya. daerah tertentu gitu kan. Ya. Memang mungkin kerepotannya akan di bahasa, makanya tadi bisa nggak ya kalau dibikinin subtitle atau pakai naon sih penerjemah gitu, Ya, misalnya ya. gitu kan ya, Bisa sehingga mereka sih. bisa menikmati gitu. Kayaknya mereka malah bakal lebih menikmati loh kan. Iya betul, betul. Atau memang si para pemainnya belajar bahasa Inggris, menurut saya mah. Jadi pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa kalau kenal, Inggris. tapi udah bodornya bakalan beda Kang. Memang, nah itu jadi kita bisa mengenal. Oh pakai bahasa. Iya, Oh pakai I bahasa don't Inggris. know, atau sayang. Nah, I Ah. don't know, atau honey, bunny, sweetie. Nah, kayak begitu. Tetep. Masalahnya itu penontonnya ngartiin moal gitu. Dan memang budaya komedi kita sama luar itu beda sih sebetulnya. Iya. Di luar itu justru slapstick itu memang sangat-sangat menarik. Samalah kayak di kita juga kalau slapstick. Tapi kalau verbal, mereka itu nggak terlalu ini. Jadi menurut saya kalau di kita mah segini teh nggak bodor. Nah,
Kalau orang luar negeri segitu udah bodor. Iya, iya, memang tahap level kebodoran seseorang berbeda-beda, betul. Iya, betul. Soalnya bener saya sempat nerjemahin naskah dari Australia. Itu tuh acara TV di Australia. Bodor itu tuh acara komedi. Nah, saya terjemahin nih. Nerjemahin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Iya. Indonesia apa bahasa Sunda? Kok ini teh acara komedi tapi nggak ada bodornya kata saya. Ya menurut Kang Aldo, mereka Iya, mereka mah bodor, udah bodor segitu teh. Ya akhirnya saya cuma ngambil idenya aja, ide ceritanya aja, isinya ya tetap kita bikin sesuai di sini. Iya, karena kan mungkin kalau pada saat ada performance atau apa kita pasti memuat konten yang relate terhadap kehidupan orang-orang ya. Misalnya kayak misalnya Longser pasti memuat konten yang relate terhadap kehidupan orang-orang di Bandung dan Jawa Barat. Ya betul. Jadi itu yang berbeda kali ya. Dan tema-temanya juga ya tema-tema ringan lah. Urusan percintaan, urusan rumah tangga, perceraian yang kayak gitu Longser tuh. Dulunya tuh. Wah, luar biasa pisan Kang Aldo. Gila. Aku jadi belajar banget ya tentang Longser hari ini. Aku juga jadi belajar banget jadi perempuan. Iya. Dia bener-bener ya, ampun. Aduh Kang Aldo, hatur nuhun pisan udah datang ke Hierarki Insight. Kang Aldo, mau ada pesan nggak buat teman-teman Hierarki Insight di luar sana? Siapa tahu ada pesan tertentu tentang Longser atau untuk siapapun yang mungkin ingin Kang Aldo sampaikan. Kalau ada mah pesan kopi aja buat anak-anak, kasihan nih. Banyak, kopi mah geus beres. Ada baik story di depan. Enggak lah, sedikit aja lah. Closing statement dari saya tuh, mudah-mudahan generasi muda sekarang gitu kan, jangan malu lah untuk bermain Longser, yang belum tahu mengenal Longser, yang sudah tahu sudah ikut, jangan malu buat ngembangin seni Longser. Insya Allah yang namanya rezeki itu tidak tahu, ya, yang namanya hoki itu tidak tahu. Saya juga berawal dari seni Longser bisa kemana-mana, bisa sampai saat ini ya dari situ gitu kan awalnya. Yang penting kita jangan melupakan sejarah aja. Betul. Itu mungkin poinnya. Jadi teman-teman Hierarki Insight di luar sana jangan pernah melupakan sejarah, jangan lupa sama warisan budaya dan seni dari nenek moyang kita. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah menonton Hierarki Insight kali ini dan sampai jumpa di Hierarki Insight berikutnya. Bye.